Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kimia menyenangkan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keimanan bersama Bapak Misri. Perkenalkan, saya Misrianto SPD, adalah mahasiswa pendidikan kimia pada program PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini saya menyampaikan, insya Allah pada tanggal 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Untuk lebih lengkapnya mengenal sekolah tempat saya bekerja sehari-hari, mari kita saksikan bersama. SMA Negeri 1 Siak. Selamat datang di SMA Negeri 1 Siak, Sekolah Adiwiyata Nasional dan sekolah model yang berada di Kabupaten Siak. SMA Negeri 1 Siak juga dikenal dengan nama Semansasi yang beralamatkan di Jalan Hang Tuah nomor 1, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Lokasi yang strategis berada di kota Siak, sehingga bisa dijangkau ke berbagai wilayah. Ini adalah kartu peserta ujian kinerja sekaligus ujian pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2021 atas nama Misrianto SPD, tempat tanggal lahir Siak 27 Maret 1986, program pendidikan kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pengelola UP atau ujian pengetahuan Universitas Negeri Medan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan segala yang direncanakan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran dalam mengikuti ujian kinerja pada hari Senin tanggal 6 Desember nanti, serta uji pengetahuan pada tanggal 11 dan 12 Desember nanti. Semoga diberikan hasil terbaik di sisi Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini masih bisa bertemu walaupun dalam dunia maya dan melalui layar handphone atau layar komputer masing-masing. Ini semua nikmat dari Allah agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu.
Agar pertemuan ini menjadi berkah, marilah kita berdoa sebelum belajar menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Masih semangat tidak? Masih. Nah, nih, kan kita tidak lama lagi akan menghadapi UAS. Jadi semangatnya kembali ditingkatkan. Kemudian tetap komitmen pada jadwal atau kegiatan belajarnya, ditingkatkan kembali, tinggalkan kegiatan yang kurang bermanfaat. Untuk meningkatkan semangat kita pagi hari ini, yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Pemuda-Pemudi, sekaligus meningkatkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Absensi kehadiran hari ini, jika dilihat di layar monitor, alhamdulillah sudah lengkap 12 orang, semuanya hadir. Absen secara ADM atau tertulis melalui WA sudah Bapak kirim, silakan diisi. Apakah sudah mengisi absen melalui Google Form semuanya? Oke. Kita melanjutkan pelajaran hari ini. Baiklah, di awal sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin cek apakah ada atau masih ingat materi yang sudah dipelajari minggu. Laju reaksi. Oke, laju reaksi. Nah, kira-kira apa saja yang dipelajari di laju reaksi pada pertemuan sebelumnya? Faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Konsentrasi, fase permukaan, katalis, suhu. Oke, benar sekali. Ternyata anak-anak sekalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita sedikit maju mempelajari konsep kimia, yakni kita mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Nah, apa itu kesetimbangan kimia? Nanti akan kita pelajari. Yang jelas, tujuan pembelajaran kita hari ini, kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh siswa. Yang pertama, bisa menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian, jika dilihat indikatornya atau apa saja yang dikuasai hari ini, yang pertama tadi yaitu menjelaskan konsep keseimbangan dinamis, jadi hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Yang kedua, menyebutkan konsep keseimbangan heterogen dan homogen. Yang terakhir, menuliskan contoh reaksi reversibel atau bolak-balik dan reaksi searah. Seperti itu tujuan pembelajaran kita hari ini secara konsep kimia. Kemudian sudah dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 152, di mana di dalam surah Al-Baqarah 152 ini ada hubungannya dengan keseimbangan kimia. Jika secara konteks kita lihat, waskuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, ya.
maka ingatlah Allah, atau ingat kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Nah, seperti itu. Apa hubungannya secara jelas nanti akan kita pelajari di akhir pertemuan ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Gambar pertama di sana ada gambar es batu sedang mencair. Kemudian yang gambar kedua perkaratan besi. Dan yang ketiga adalah pemanasan air di wadah tertutup. Apakah setelah zat ini berubah bisa kembali lagi ke bentuk semula atau tidak? Gambar 1 sama 3 bisa, Pak. 1 dan 3 bisa balik ke semula. Kalau kelompok yang kedua? Tidak bisa. Kalau pakai apa? Cuka? Oke, silakan. Ya kan, Pak? Ulangi. Kalau paku berkarat dimasukkan ke cuka, karatnya bisa hilang. Oke, bisa tidak karet itu berubah kembali menjadi besi? Tidak. Jadi yang kita lihat adalah perubahan dari awal atau reaksi menjadi produk, kemudian produk itu bisa kembali lagi menjadi reaksinya. Jadi anak sekalian mengatakan pada gambar pertama yang es batu mencair, ketika es itu mencair menjadi cairan, cairan air kembali, maka ketika dimasukkan ke dalam kulkas dia bisa jadi kembali menjadi batu dan sebaliknya. Kemudian air yang dipanaskan, ketika dipanaskan menjadi uap, ketika dinginkan nanti akan menjadi cair kembali. Seperti itu. Sedangkan besi tidak, ya, setelah menjadi karat tidak bisa menjadi besi kembali. Oke, untuk memahami kesetimbangan ini, silakan anak-anak nanti bahas LKPD yang ada di WhatsApp group yang sudah Bapak share beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini Bapak kembali tampilkan. Oke, kita perhatikan LKPD ini dia tidak terjadi miskonsepsi atau salah paham. Di sini ada 3 masalah yang diangkat. Yang pertama, kasus pemanasan air di wadah tertutup. Kemudian kasus pembakaran kertas. Yang ketiga, menganalisa tabel, di mana di tabel ini terdapat beberapa jenis reaksi yang sedang berlangsung. Tadi sudah melihat LKPD yang akan dikerjakan kelompok. Untuk tahap berikutnya, silakan anak-anak sekalian masuk ke Big Article sesuai dengan kelompok yang sudah diberikan waktu yang lalu atau minggu lalu. Pastikan seluruhnya bisa aktif dalam kelompok masing-masing karena wilayah kelompok tetap nilainya ini siapa yang aktif kan nilainya akan tadi sudah di share di WA group seperti bahan ajar, LKPD, link video di dalam LKPD tersebut. Maksimalkan penggunaan media yang diberikan. Oke, kelompok 2 ya, silakan dibahas apa masalah yang Bapak mengamati aktifan dari kelompok ini. Soal yang nomor 1, jelaskan pendapatmu tentang pernyataan mengenai gambar tersebut. Oke, jadi gambar yang nomor berapa nih, Bang? Nomor 1 kan berapa ya? Yang dibakar, Pak. Oke, kita baca berarti nomor 2. Nomor 2. Oke, silakan siapa yang mau menanggapi? Saya, Pak. Oke, silakan. Kertas itu berubah menjadi abu dan tidak dapat kembali menjadi kertas.
itu disebut perubahan kimia. Oke, jadi kalau di dalam nama itu, menurut temannya tadi, itu adalah perubahan kimia karena kertas yang dibakar tidak dapat kembali lagi menjadi kertas. Oke, atau tidak dapat kita olah kembali jadi bahan semula. Oke, bagaimana dengan soal-soal berikutnya? Kan masih ada banyak soal dari PPD itu. Silakan diskusikan. Pertanyaan berikutnya, silakan buat contoh reaksi berbalik ke arah. Oke. Saya jawab. Reaksi bolak-balik ya, dan reaksi ke arah. Oke, siapa yang bisa memberi tanggapan? Oke, Pak. Silakan. Reaksi tak balik air dimasukkan dalam wadah tertutup dan pembuatan amonia dalam suhu panas. Reaksi yang searah, contohnya kertas yang dibakar dan perkaratan C. Oke, itu tadi contoh ya dari dua jenis reaksi di dalam kimia atau yang terjadi dalam ilmu kimia itu ada dua. Ada reaksi bolak-balik, contohnya tadi adalah pembuatan amonia dan pemanasan air di ruang atau wadah tertutup. Kemudian yang reaksi searah, contohnya tadi adalah perkaratan besi dan apalagi pembuatan tape. Betul sekali, silakan lanjutkan diskusinya. Nanti Bapak akan cek kembali setelah waktu 15 menit. Silakan dilanjutkan jawab semua soal yang ada di LKPD. Oke, Pak. Wah, Oke, Bapak lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 3, bagaimana diskusinya sudah sampai nomor berapa, Nak? Kami lagi mengamati tabel 1, Pak. Oke, berarti yang nomor 3 ya, pengamatan tabel. Oke, silakan Bapak mau dengar diskusi di dalam kelompok ini sekaligus pengamatan langsung untuk penilaian keaktifannya. Silakan, Nak. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pendapatmu tentang pernyataan mengenai gambar tersebut. 2. Apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? Oke, nah, jadi Iqbal menanya mengenai tabel itu, pengamatannya apa kira-kira yang dapat diamati dari tabel yang diberikan. Kemudian di sana muncul pertanyaan apa itu reaksi homogen dan reaksi heterogen. Ya, siapa yang bisa menjawab kira-kira? Saya, Pak. Oke, silakan, Nak. Reaksi homogen itu reaksi yang berlangsung tetapi wujud zatnya sama atau sejenis. Kalau heterogen itu wujudnya berbeda jenis. Oke, itu ya. Nah, tadi menurut temannya tadi yang homogen itu seluruh zat yang terlibat dalam reaksi itu bentuknya sama atau sejenis. Kalau gas semuanya, kalau bentuknya padat semuanya dan yang lainnya. Kemudian yang heterogen itu berbeda jenis, ada yang bentuk padat, ada yang gas, ada yang larutan, ada yang juga mungkin cairan. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi yang perlu dibahas, bisa Pak luruskan. Oke, silakan. Saya mau menjawab nomor 3, Pak. Oke, silakan. Soalnya, tuliskan masing-masing dua contoh kesetimbangan homogen dan heterogen. Pada tabel 1 dan 3 merupakan homogen. 1N2 gas tambah 3H2 gas, 2NH3 gas. Yang nomor 3, Fe pangkat 3 plus aqueous tambah SCN pangkat negatif aqueous. Fe SCN pangkat 2 plus aqueous. Heterogen terletak pada nomor 2 dan 4. Nomor 2 CaCO3 solid, CaO solid tambah CO2 gas. Nomor 4 Fe2
O3 solid ditambah 3 CO gas 2 Fe tambah 3 CO2 gas. Oke, terima kasih. Jawabannya cukup lengkap. Jadi dari soal tersebut dapat diamati fase atau wujud gas yang terjadi dalam reaksi tersebut ternyata ada yang homogen, ada yang heterogen. Jadi mengatakan yang homogen adalah 1 dan 3 dan heterogen adalah 2 dan 4. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan diskusinya. Bapak akan masuk ke kelompok yang lain. Kita waktu diskusi tinggal 5 menit lagi. Persiapkan betul jawaban dari kelompok ini untuk nanti dipresentasikan di kelas besar. Saya akan mempresentasikan kesetimbangan dinamis. Oke, silakan. Kesetimbangan dinamis yaitu jumlah reaksi dan produk sama di mana terjadi reaksi perubahan reaksi menjadi produk dan di waktu yang sama jadi reaksi sebaliknya. Terima kasih. Raffi sudah menyimpulkan apa itu. Jadi kesimpulan atau menyampaikan hasil diskusinya tentang kesetimbangan dinamis. Oke, yang lain mungkin ada yang bertanya atau mau menanggapi, silakan. Saya mau bertanya dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Contoh lain dari kesetimbangan dinamis itu. Oke, contohnya yang ditanyakan dari kelompok 2 ini, contoh proses atau peristiwa yang mengalami kesetimbangan dinamis. Oke, silakan. Yang pembuatan amonia yaitu N2 ditambah 3H2 reaksi bolak-balik 2NH3. Oke, tepat sekali jawaban dari kelompok 1. Beri aplaus ke kelompok 1. Oke, mantap ya. Oke, terima kasih. Berarti secara konsep kelompok 1 betul-betul paham apa itu reaksi kesetimbangan dinamis. Nah, salah satu contoh tadi adalah reaksi pada pembuatan amonia. Di sana terjadi reaksi kesetimbangan dinamis, di mana N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 3NH2, ya, 2NH3, itu terjadi reaksi bolak-balik. Atau pada proses pembuatan tersebut terjadi pembentukan NH3 dan sekaligus juga terjadi proses pembentukan N2 dan H2. Tepat sekali jawaban dari kelompok 1. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Saya ingin mempresentasikan terkait gambar nomor 2, Pak. Oke, sebentar. Yang lain tolong ditutup dulu mikrofonnya. Oke, silakan kelompok 2. Ketika kertas itu dibakar akan menjadi abu dan tidak dapat menjadi kertas kembali. Oke. Jika kertas dibakar tidak dapat lagi kembali ke bentuk semula. Oke, ada yang mau menanggapi hasil analisa dari kelompok 2 tadi berdasarkan soal yang ada di LKPD, yaitu mengamati peristiwa terbakarnya kertas. Maka menurut kelompok 2, kertas yang dibakar itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Silakan, ada yang mau bertanya mungkin kelompok 2? Ya, Pak. Silakan. Sebutkan contoh lain dari reaksi searah selain dari kertas dibakar itu tadi. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan bagus. Contoh lain dari proses reaksi searah selain kertas yang dibakar. Siapa yang mau menjawab? Ya, Pak. Oke, silakan, Man. Contoh lain reaksi searah adalah pembuatan tapai ya dari ubi yang sudah menjadi tapai tapi tidak bisa. Oke, betul sekali ya. Beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, benar sekali. Jadi reaksi searah contoh lain dari kertas adalah pembuatan tapai. Contoh lain juga mungkin memasak nasi. Jadi ketika ubi diubah menjadi tapai, maka kita masuk ke tahap
penguatan materi. Jadi Bapak akan menampilkan kembali slide materinya. Nah, ini tadi adalah gambar yang di awal tadi yang sudah kita analisa di dalam kelompok. Ada yang mengalami reaksi searah, ada yang mengalami reaksi bolak-balik. Ya, di air nih tadi adalah reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan dinamis. Pekaratan besi berarti dia termasuk reaksi searah. Ya, kemudian pada air berubah menjadi es batu menjadi air sudah juga searah. Kemudian dapat dilakukan pada waktu yang berbeda, namun waktu bersamaan tidak ada terjadi air menjadi batu kembali. Kemudian secara konsep reaksi kesetimbangan dapat diamati seperti di layar. Di sana terjadi proses tumbukan seperti yang sudah kita pelajari di laju reaksi. Reaksi antara A tambah B menghasilkan C dan D. Ini adalah produk. Kemudian di saat bersamaan itu juga terjadi reaksi antara C dan D menghasilkan dan D, A dan D. Inilah yang dikatakan reaksi kesetimbangan. Di waktu bersamaan zat tersebut menghasilkan dua produk. Dari yang reaksi ditambah reaksi yaitu A tambah D menghasilkan C dan D, dan sebaliknya di waktu yang sama C dan D bereaksi menghasilkan A dan D, seperti itu. Kemudian ini reaksi mencapai yang dikatakan setimbang apabila jumlah atau laju reaksi dari reaksi menjadi produk itu sama dengan laju reaksi perubahan produk menjadi reaksi, seperti itu. Jadi kesetimbangannya itu tercapai seimbang, itu sama, baik secara jumlah ataupun lajunya itu sama. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diingat dalam kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksi kimia ada yang namanya reversible, yaitu reaksi kesetimbangan kadar setimbang yang merupakan prosesnya dinamis. Reversible berarti dia dapat berlangsung bolak-balik. Kemudian reaksi bergerak pada kedua arah yang berlawanan. Ada dari reaksi ke produk dan sebaliknya dari produk ke produk ke reaksi. Kemudian posisi kesetimbangan dapat diubah dengan memberikan pada perubahan kondisi. Kemudian berikutnya lagi, ketika reaksi mencapai keadaan setimbang, ada beberapa peristiwa lain yang terjadi. Yang pertama, kedua reaksi dan produk itu pada keadaan setiap saat itu sama. Kemudian reaksi berlangsung dinamis, artinya dia tetap bergerak, tidak diam, ya. Namun secara jumlah dia tetap, baik itu berarah maju atau sebaliknya mundur ke belakang dari produk menjadi reaksi. Kemudian perbandingan konsentrasi reaksi dan produk reaksi itu adalah tetap. Inilah yang dikatakan sebagai kesetimbangan dinamis. Nah, ini adalah beberapa contoh kesetimbangan yang terjadi pada proses pembentukan gas NO2, di mana pada proses ini terjadi proses kesetimbangan kimia. Yang pertama, N2 ditambah O2 menghasilkan N2O. Kemudian di saat bersamaan N2O itu bereaksi juga dengan O2 menghasilkan NO2, sehingga pada kesetimbangannya dihasilkan 2N2 ditambah 4O2 menghasilkan 4NO2. Jadi proses ini itu terjadi pada waktu yang sama. Di waktu tersebut terjadi reaksi N2 dengan O2, namun di reaksi yang sama juga sebaliknya NO2 yang sudah terbentuk kembali lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya. Dan ini berlangsung pada waktu yang sama. Inilah yang dikatakan reaksi setimbang. Kalau dilihat di gambar bisa diamati di sini. Kemudian ini adalah air yang kasus yang dibahas di kelompok tadi, ya, yang sudah kita diskusikan. Ketika dibuat dalam kondisi atau wadah tertutup, maka itu juga terjadi kesetimbangan dinamis, di mana air dalam bentuk cairan akan berubah menjadi bentuk gas
dan waktu yang bersamaan juga gas yang sudah terbentuk kembali lagi menjadi cairan. Ini juga dikatakan sebagai kesetimbangan dinamis. Nah, tadi juga ada keseimbangan homogen dan heterogen. Yang dikatakan homogen tadi adalah sejenis, kemudian yang heterogen semua itu berbeda, ada yang berbeda jenis. Contoh di sini adalah reaksi NaHCO3 bereaksi atau menjadi Na2CO3 tambah H2O plus CO2. Di sini terlihat yang awalnya bentuknya padat berubah jadi Na2CO3 padat dan ada juga yang berbentuk gas. Inilah yang dikatakan kesetimbangan heterogen. Dari mana heterogennya? Dari fasenya atau wujudnya yang terlihat pada simbol pada reaksi tersebut. Di sini ada yang gas, ada yang solid, ya, dan awalnya ada yang solid. Inilah yang dikatakan heterogen. Nah, ini soal yang tadi yang ada di LKPD, yang soal A, B, C, D ini ada yang heterogen, ada yang homogen adalah yang nomor B dan D. Di sana yang B itu bentuknya gas semua, yang D bentuknya aqueous seluruhnya. Kesimpulan hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Mau menyimpulkan? Pak. Oke, silakan. Menjelaskan tentang kesetimbangan dinamis serta contohnya. Oke, silakan. Kesetimbangan dinamis adalah suatu reaksi bolak-balik pada saat konsentrasi tetap, tapi sebenarnya masih tetap terjadi reaksi terus-menerus. Contohnya proses pembuatan amonia. Betul sekali. Disimpulkan tadi, kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan di mana di dalamnya terjadi reaksi bolak-balik, baik dari reaksi menjadi produk atau sebaliknya, yaitu waktunya bersamaan dan secara jumlah dia sebetulnya adalah tetap. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan. Menyimpulkan reaksi searah dan contohnya. Reaksi searah adalah reaksi menjadi produk dan tidak dapat berlangsung searah. Berlangsung reaksi sebaliknya, seperti kertas yang dibakar atau pada tadi pembuatan tapai. Oke, betul sekali ya. Terima kasih. Jadi reaksi tadi ada yang bolak-balik atau istilah dinamis, ada juga yang searah. Yang searah contohnya tadi adalah kertas yang dibakar dan pada proses pembuatan tapai. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke. Saya ingin menyimpulkan tentang kesetimbangan homogen serta contohnya. Oke, silakan. Kesetimbangan homogen adalah sistem kesetimbangan yang ada reaksi yang sama. Contohnya adalah reaksi pembentukan amonia. Udah, Pak. Oke, betul sekali. Jadi pada proses pembuatan amonia, seluruh fase yang wujud dan reaksi di dalamnya dalam bentuk gas. Jadi dikatakan sebagai kesetimbangan homogen atau reaksi yang berlangsung secara homogen. Betul sekali. Kemudian yang heterogen, siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Reaksi heterogen itu di mana wujud zat dalam reaksi lebih dari satu jenis. Contohnya pada pemanasan air pada wadah tertutup, terjadi perubahan air dalam bentuk cairan berubah menjadi uap air dalam bentuk zat. Oke, betul sekali. Jadi yang reaksi heterogen itu jenis atau fase zatnya lebih dari satu jenis. Contohnya adalah pada proses pemanasan air. Jadi dari air yang bentuk cairan berubah menjadi gas. Itu adalah contoh dari reaksi heterogen. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah paham dan bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti nilainya, nilai ujian dan ulangannya bisa dapat nilai terbaik ya sesuai dengan sudah pemahaman hari ini. Kemudian apa hubungannya dengan surat Al-Baqarah 152 tadi? Jika kita hubungkan dengan Al-Quran tersebut,
Maka ketika ketika kalian ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan itu juga berlangsung bersamaan. Ketika kita ingat pada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Jangan sampai kita hanya ingat Allah pada kondisi kita mendapat bencana atau kesulitan saja, namun di setiap saat. Nah, baiklah, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Kemudian jangan lupa mengisi tes formatif yang ada di WA group yang sudah dikirim. Itu adalah merupakan mengukur dari kemampuan pengetahuan yang didapat pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.